Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita, ya. Jadi kita akan coba belajar dari ayat-ayat yang kita baca. Kita coba konsisten setiap hari satu pasal, ya. Kalau pasalnya pendek, kalau pasalnya panjang, mungkin kita bisa bagi dalam dua. Dan kita berdoa mengandalkan Roh Kudus benar-benar nih. Dalam program tadarusan Alkitab ini, saya tidak pernah menafsirkan dengan teks-teks atau memakai tools-tools atau alat-alat bantu, tidak. Saya hanya baca Alkitab, kemudian juga meminta Roh Kudus untuk memberikan pencerahan, hikmat, marifatnya, sehingga ayat yang kita baca, saya baca, itu lebih jelas, lebih terang, dan saya mendapatkan rema atau mendapatkan hikmat dari ayat-ayat yang kita baca. Kita sudah hampir 3 tahun melakukan model seperti ini. Berharap sungguh ini menginspirasi saudara, memprovokasi saudara, supaya saudara tidak pernah berkecil hati dengan mengatakan bahwa saya tidak punya ilmu teologi yang cukup mumpuni, saya tidak bisa menafsirkan Alkitab. Semua kita bisa kok, ya. Apalagi kalau saudara benar-benar bergantung pada Roh Kudus dan berusaha untuk hidup benar, Roh Kudus pasti akan tolong kita. Dan pada episode kali ini kita akan membahas Yeskiel yang bicara tentang nubuatan Raja Tirus. Yang kalau Bapak Ibu sudah mengikuti saya, sepak terjang saya dalam pelayanan yang sudah hampir 17 tahun, ya 18 tahun, hampir 20 tahun bahkan kalau dihitung dari sudah berkhotbah atau pas pertama kali berkhotbah tapi belum jadi pendeta, ya 20 tahun lebih. Saya menafsirkan Raja Tirus itu adalah Lucifer, dan Lucifer itu adalah Satan. Sesuatu yang saya sudah tidak seperti itu lagi menafsirkannya. Dan bagaimana saya menafsirkan Yeskiel pasal yang dulu saya katakan adalah sebuah nubuatan tentang Lucifer atau tentang Satan, ya. Sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, buat hari ini kami boleh kembali ada dalam program ini, tadarusan Alkitab kami dalam Deep Talk with Pastor. Bicara kepada kami, berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, sehingga ayat-ayat yang kami baca, kami dapat pencerahan yang daripada Tuhan, sehingga kami bisa memaknainya lebih benar lagi, dan akhirnya kami bisa mengenal kebenaran, mengenal-Mu, dan kami bisa mengekspresikannya dalam aplikasi kami sehari-hari, sebagai manusia sampai akhirnya hidup kami nanti. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Bapak Ibu, sama-sama kita siapkan Alkitab kita, yakni Yeskiel, pasal yang ke-26 kalau tidak salah saudara, ya. Sama-sama kita siapkan itu semuanya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya, Yeskiel 26, perikopnya nubuatan melawan Tirus, ya. Pada episode ini saya tidak pakai kacamata karena kacamata saya tadi ketinggalan di mobil, dan mobil lagi dipakai keluar gitu saudara, ya. Jadi saya coba membacanya. Tuhan pasti tolong saya bisa baca dengan jelas. Ayat 1 pasal 26. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang tertentu, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ia akan beralih padaku, sehingga aku menjadi penuh. Tapi ia menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Mereka akan memusnahkan tembok-tembok Tirus dan meruntuhkan menara-menaranya. Debu tanahnya akan kubuang sampai bersih daripadanya, dan akan kujadikan dia gunung batu yang gundul. Ia akan menjadi penjemuran pukat di tengah lautan, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ia akan menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan anak-anaknya perempuan yang tinggal di daratan akan ditewaskan oleh pedang. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh,
Aku membawa dari utara Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Raja segala raja untuk melawan Tirus dengan memakai kuda, kereta, pasukan berkuda, dan sekumpulan tentara yang banyak. Anak-anaknya perempuan yang tinggal di daratan akan dibunuhnya dengan pedang. Ia akan menimbun tembok pengepungan dan menyusun alat-alat pendobrak dan memasang perisai melawan kau. Tumbukan alat pendobraknya akan dilancarkan terhadap tembok-tembokmu, dan menara-menaramu akan dirobohkan dengan beliung-beliungnya. Kudanya adalah begitu banyak, sehingga engkau akan ditutupi oleh abu, karena derap pasukan berkudanya dan kertak roda keretanya, tembok-tembokmu akan gemetar. Kalau ia memasuki pintu-pintu gerbangmu seperti orang memasuki kota yang sudah terbuka, karena pendobrakan. Dengan kaki kuda-kudanya ia akan menginjak-injak semua jalan-jalanmu. Rakyatmu akan dibunuh dengan pedang, dan tugu-tugu yang kau andalkan akan dirobohkan ke tanah. Mereka akan merampas kekayaanmu dan menjarah barang-barang perniagaanmu. Mereka akan meruntuhkan tembok-tembokmu dan merobohkan rumah-rumahmu yang indah. Batumu, kayumu, dan tanahmu akan dibuang ke dalam air. Aku akan mengakhiri keramaian nyanyianmu dan suara kecapimu tidak akan kedengaran lagi. Aku akan menjadikan engkau gunung batu yang gundul, dan dengan demikian engkau akan menjadi penjemuran pukat, sehingga engkau tidak akan dibangun kembali, sebab aku, Tuhanlah, yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Tirus. Apakah daerah pesisir tidak akan gemetar mendengar derum kejatuhanmu? Kalau orang-orang yang berbahan mengerang karena pembunuhan bersimaharaja rela di tengah-tengahmu? Semua pemuka bangsa-bangsa yang di tepi lautan akan turun tahta dan menjauhkan jubah-jubah kerajaannya, dan menanggalkan pakaiannya yang berwarna-warna. Mereka akan diliputi kegentaran dan akan duduk di tanah. Mereka akan gentar senantiasa dan kaget melihat engkau. Dan mereka akan mengucapkan suatu ratapan mengenai engkau. Dan akan mengatakan kepadamu, bagaimana engkau, hai kota yang terpuja, hilang dari lautan. Kota yang berkuasa di laut, engkau dengan pendudukmu yang menimbulkan ketakutan pada penduduk di daratan. Sekarang daerah pesisir jadi gentar pada hari jatuhmu. Ya, daerah pesisir yang di tepi laut gempar mendengar kesudahanmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku menjadikan engkau kota reruntuhan, seperti kota-kota yang tidak berpenduduk lagi, kalau aku menaikkan pasang samudra raya atasmu, dan air banjir menutupi engkau, maka aku akan menurunkan engkau supaya engkau bersama-sama di sana dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, kepada bangsa dahulu kala. Dan aku akan membuat engkau tinggal di bumi yang paling bawah seperti reruntuhan dahulu kala, bersama dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, supaya engkau jangan lagi didiami orang, dan jangan tampil lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan, dan engkau tidak berjumpa lagi. Engkau dicari orang tapi tidak ditemui lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak Ibu, ayat-ayat yang kita baca tadi, ayat-ayat yang saya bilang di prolog tadi, dulu ya, sebelum saya mendapatkan pencerahan yang baru dari Tuhan, yang saya yakini ya dari Tuhan ya. Ini adalah ayat-ayat yang saya pakai beberapa ayatnya untuk membangun sebuah pemahaman bahwa Satan atau Lucifer ya, itu ada di dalam kitab Yeskiel, sudah dinubuatkan dan ada dalam kitab Yeskiel siapa dia. Salah satu ayat-ayat yang dalam ayat-ayat sampai ayat 21 di Yeskiel 26 ini yang pernah saya pakai ya, misalnya contohnya ya, ayat 20 ini. Maka aku akan menurunkan kau supaya engkau bersama-sama di sana dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, kepada bangsa dahulu kala. Perhatikan, dan aku akan membuat engkau tinggal di bumi yang paling bawah seperti reruntuhan dahulu kala, bersama dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, supaya engkau jangan didiami orang dan jangan tampil lagi di negeri orang-orang hidup. Ayat 21. Aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan dan engkau tidak terjumpa lagi. Nah, kalau kalimat-kalimat ini memang kalau kita baca sepintas lalu ya bisa saja kan kita tafsirkan tentang sosok yang namanya Satan itu. Atau nanti kalau kita baca pasal 27 dalam terjemahan King James, dalam terjemahan Latin Vulgata, ya Jerome itu menerjemahkan bintang timur menjadi Lucifer, sehingga akhirnya kalau ayat itu kita baca bicara mengenai Satan, ya Satan ada digambarkan, kejatuhan Satan digambarkan di pasal 27 tadi. Atau besok ya kita akan membahasnya. Ya kalimat di mana engkau akan turun ke bumi yang paling bawah, ini kan bicara mengenai neraka ya.
Terus aku akan menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan. Itu kan bicara mengenai penghukuman yang luar biasa paling mengerikan yang akan Tuhan berikan di akhir zaman nanti. Dan memang kalau kita membaca kitab Wahyu ya Satan ya dan juga antikristus dan nabi palsu itu kan yang akan dihukum luar biasa nanti di dalam kekekalan. Tapi kalau kita membaca ayat ini secara utuh, nah itu saya bilang berkali-kali saudara. Ya. Coba kita lihat lagi ya. Ada satu ayat tadi yang saya ingat ketika saya baca tadi barusan, terus wah ini juga apa namanya bicara mengenai perspektif Satan yang saya pahami dulu ya. Contohnya nih ya, ayat 5. Ia akan menjadi penjemuran pukat di tengah lautan. Ya. Kenapa saya berkata demikian? Karena ya tadi saya menafsirkan memang ya sampai detik ini saya termasuk orang yang masih memegang penafsiran ini ya belum berubah bahwa Satan itu atau apa namanya musuh kita menurut perjanjian baru itu ketika dilempar ke bumi ya dia dikasih daerah teritori di wilayah lautan ya. Kalau kita membaca mengenai kemunculan antikristus naga itu berdiri di tepi laut. Ya, nanti Bapak Ibu bisa membaca tentang nubuatan tentang hewan yang keluar dari dalam laut dan hewan yang keluar dari dalam bumi. Ya, itu ada peran naga ya di situ dan naga itu dikatakan dalam terjemahan LAI dan juga hampir semua terjemahan dan bahkan bahasa aslinya dragon itu berdiri di tepi laut. Maka saya memang menafsirkan bahwa daerah teritorial Satan itu ada di laut. Kenapa laut? Karena laut itu memang ya apakah ini penafsiran literal ya atau memang simbolik ya. Laut itu bicara mengenai kengerian. Di zaman dahulu kala itu laut merupakan wilayah teritori yang susah untuk dikuasai oleh manusia karena keterbatasan teknologi zaman dulu. Ya, dalam perspektif perjanjian lama orang lebih nyaman tinggal di daratan daripada di lautan ya. Baru beberapa abad setelah Masehi saja ya kita tahu bahwa beberapa negara itu mulai mengembangkan maritimnya ya. Sehingga kita mengetahui ya contohnya Tiongkok ya dengan maritimnya ya sehingga akhirnya dia bisa menguasai hampir seluruh Asia ya. Kemudian juga kita mendengar dari konteks lokal bagaimana kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya itu juga cukup kuat dalam maritimnya, ya, kelautannya, armada lautnya. Kita juga tahu mengenai Portugis, mengenai Spanyol, di mana Columbus, Vasco da Gama, kalau Bapak Ibu ingat cerita orang-orang hebat yang hidup di zaman pertengahan yang meninggalkan tanah airnya untuk keluar jauh mencari benua yang baru. Ya, mencari kekayaan yang baru dengan menggunakan kapal dan armada kapalnya. Ya, tapi sebelum itu kita tidak mendapatkan informasi yang luar biasa seperti apa gitu ya. Memang kita tahu di zaman Romawi juga kuat dengan armada lautnya, tapi ya mungkin kita terlalu lebay untuk mengatakan bahwa mereka punya kekuatan armada laut yang sedemikian signifikan gitu ya. Ya, saya rasa armada laut yang baru hebat itu kalau saya mempelajari literatur sejarah ya baru sekitar abad-abad ya mungkin di atas tahun 1000 Masehi baru kelihatan armada laut yang luar biasa kuat ya. Pasca Romawi tentunya karena Romawi kan zaman itu sudah tidak terlalu kuat. Kayak kita tahu Viking ya. Kita tahu juga kerajaan-kerajaan di abad-abad pertengahan ya, di mana kerajaan Inggris, Prancis itu juga mulai membangun kekuatannya sampai akhirnya saya bilang Spanyol dan Portugal yang luar biasa. Belanda juga dengan VOC-nya kita tahu itu kan armada dagang, armada perang yang menjelajah jauh sampai ke Indonesia, ke Nusantara ya. Tapi sebelumnya kan tidak ya. Jadi di zaman dulu perspektif laut itu memang ngeri. Tempat kegelapan, tempat tidak ada kehidupan. Sehingga mungkin saja ya pemahaman orang zaman dulu tentang laut itu dipakai Tuhan untuk menggambarkan tentang di mana naga, sang naga atau Satan itu tinggal ya. Di tempat yang memang tidak bisa dijangkau manusia, di tempat di mana memang manusia itu
tahu itu wilayah yang memang tidak bisa dikuasai ya, karena Yohanes kan hidup di awal abad Masehi ya, di abad-abad pertama Masehi, tahun 90-an Masehi ya. Jadi kemungkinan besar ya dia masih dalam perspektif laut itu ya apa namanya ya masih tempat yang mengerikan lah ya. Perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan kapal itu sesuatu yang beresiko maut gitu ya, karena ya angin badai lah, karam kapal lah dan lain sebagainya. Zaman dulu itu masih begitu mengerikan. Hari ini saja di konteks Indonesia kita berkali-kali mendengar pada kapal feri atau kapal ya sederhananya kapal yang ada di Indonesia di 2022 ini kan juga termasuk sudah canggih gitu. Pasti pakai motor ya, nggak lagi didayung ya. Kalaupun masih terbuat dari kayu, tentu lapisan luar, lapisan dalamnya itu sudah terlapisi dengan baik sehingga apa namanya nggak mungkin rembes kayunya. Kalaupun menggunakan kayu juga sudah dilapisi cairan kimia tertentu sehingga menjadi kuat, nggak cepat lapuk dan lain sebagainya gitu kan. Itu pun masih kita dengar berita sering kali tenggelam ya. Beberapa hari yang lalu, beberapa bulan waktu yang lalu lah, belum lama, ada kapal feri atau kapal nelayan yang tenggelam dan beberapa awaknya atau penumpangnya belum ditemukan sampai sekarang. Itu 2022 loh. Dengan kecanggihan teknologi, kecelakaan di laut itu dengan kapal ya, itu masih sering kita dengar ya. Pasti ada lah sebulan kita dengar berita yang cukup heboh soal hal ini. Ya, bagaimana zaman dulu gitu loh kan. Jadi naik kapal itu sesuatu yang mengerikan. Seperti zaman saya kecil, naik pesawat itu sesuatu yang mengerikan, saudara. Ya, karena memang pertama, zaman saya kecil naik pesawat itu ongkosnya mahal sekali, ya. Yang biasa naik pesawat itu ya orang-orang yang berduit saja, ya. Dan mengerikan gitu ya perspektif kita, karena melihat kapal pesawat yang biasa sederhana gitu masih baling-baling, terus masih sering kita dengar jatuh dan lain sebagainya, dan kalau di atas kalau jatuh bagaimana ya, sesuatu yang bagaimana gitu ya. Sama dengan naik kapal gitu ya, kita ngeri ke laut meskipun ada pelampung-pelampung tapi kita ngeri ya. Kita lebih merasa nyaman kalau lewat darat, entah itu naik bis atau naik kereta atau naik mobil pribadi gitu ya. Padahal resikonya sama aja ya. Kecelakaan itu kan bisa terjadi di mana saja. Jadi, tapi kita lebih nyaman gitu di darat, karena kalaupun ada kecelakaan ya kiri kanan kita pasti ada orang dan pasti ada yang membantu dan lain sebagainya, rumah sakit dekat dan lain sebagainya gitu ya. Dan ya masih bisa lah kita, karena kita sudah berada di daratan atau berada di daratan yang kita memang sehari-hari di sini nyaman gitu. Jadi pemahaman bahwa Satan ada di laut itu akhirnya masuk di otak saya, sehingga ketika saya baca ayat-ayat tadi ya, wah ini Tirus ini berkuasa di lautan gitu ya, terus di tengah laut bahkan dia membangun penjemuran pukat ya. Dan akhirnya saya ya, nanti kalau Bapak Ibu baca pasal 27, pasal 28 ya, beberapa tadarusan setelah episode ini ya, kita akan terkonsep gitu bahwa ini Tirus adalah gambaran dari Lucifer. Lucifer itu Satan. Tapi sekali lagi kan, ayat-ayat itu kan, kalau benar Tirus itu adalah gambaran dari Lucifer, Tirus itu gambaran dari Satan. Kalau ada orang menggambarkan Satan itu dari pasal 26, 27, 28 Yeskiel, maka tentu mereka juga mestinya harus menafsirkan atau menerjemahkan atau memberikan pengertian. Kenapa? Ya, Tirus, Raja Tirus yang dikatakan Lucifer, yang dikatakan Satan itu, di dalam ayat-ayat ini kita membaca firman Tuhan akan ditaklukkan oleh Babel, oleh Raja Nebukadnezar. Coba kita baca ya, ayat 7 ya. Ayat 7 ya nih ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membawa dari utara Raja Nebukadnezar, Raja Babel, raja segala raja untuk melawan Tirus dengan memakai kuda dan seterusnya. Jadi ini yang saya tidak mau peduli saat itu ketika saya menafsirkan Tirus adalah gambaran Lucifer yang merupakan Satan. Karena tadi ya, meskipun saya saat itu sudah mengajarkan ayat itu nggak boleh dibaca setengah-setengah ya. Ayat itu harus dilihat konteks, tapi tetap saja makanya saya akhirnya berubah, karena ketika kita sudah punya konsep, ya, ketika kita sudah punya sesuatu pemahaman bahwa A itu adalah A,
maka kita tidak akan pedulikan dan tidak akan menaruh perhatian ketika kita menemukan fakta A itu adalah B. Nangkep maksud saya? Alkitab itu bukan matematis. Alkitab itu bukan sesuatu yang dalam artian yang terukur, ya, yang matematis. Nangkep saudara ya? 1 tambah 1 ya 2 gitu. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Ya, kita nggak bisa. Saya tidak bilang Alkitab itu bukan kebenaran. Tapi maksud saya banyak orang itu ketika mengatakan Alkitab adalah kebenaran itu, kebenaran yang ada di otaknya ya kebenaran yang dipahami oleh akalnya. Nangkep ya? Jadi ketika dia sudah menafsirkan sesuatu di Alkitab, itulah yang dikatakan kebenaran. Sehingga ketika dia mendengarkan ada orang lain yang mengatakan berbeda, ketika kemudian hari dia membaca ayat itu terus kok mendapatkan kesan yang berbeda, itu diabaikan semua, disingkirkan semua. Kenapa? Karena dia sudah punya pemahaman bahwa tadi, kebenaran nggak boleh berubah. Nah inilah yang saya bilang sakit. Alkitab tidak boleh berubah. Firman Tuhan tidak boleh ada satu iota pun yang dihapuskan. Itu kata Tuhan Yesus. Tapi penafsiran, come on. Ya. Saya dulu nggak membaca, tapi tidak terlalu mempedulikan dan bahkan mengabaikan fakta Alkitab yang mengatakan di dalam Yeskiel 26 ini bahwa Raja Nebukadnezar, Raja Babel akan mengalahkan Raja Tirus. Yang di otak saya saat itu adalah Lucifer, Satan. Saya mengabaikan hal ini, lewatin aja. Saya cuma mencari ayat di pasal 26 ini, ayat-ayat yang ngomongin, yang bisa memberikan argumentasi tentang Raja Tirus itu adalah Lucifer, adalah Satan, itu semakin kuat. Maka saya bilang tadi, oh lihat, perhatikan. Dia berkuasa di tengah lautan, dia membangun pukat di tengah lautan. Ya. Kemudian juga ini adalah akhirnya mendasyatkan akhir dari Satan, dari Raja Tirus ini. Dia dibuang di tempat bumi yang paling dalam, neraka, ya, bla bla bla. Itu ayat-ayat yang bisa saya pakai untuk mendukung argumentasi saya bahwa Lucifer, Satan itu ada dalam Yeskiel 26 dalam konteks hari ini. Ya tapi kan nggak begitu. Setelah saya akhirnya, ya belum lama lah. Bagi saya, kalau saya mengukur diri saya lebih, maafkan saya terus. Saya lebih wise gitu ya. Lebih wise itu kesannya jadi agak sombong ya saudara ya. Tapi saya lebih, di tahun-tahun terakhir ini saya lebih rendah hati ya, ketika membaca Alkitab. Saya tidak mau lagi terlalu memaksakan kehendak saya ketika membaca Alkitab. Ya, yang sering saya katakan, saya tidak lagi mau memperkosa ayat firman Tuhan. Kalau Raja Tirus itu adalah Satan, bagaimana mungkin Satan bisa dikalahkan oleh seorang manusia yang namanya Nebukadnezar, raja dari Babel? Itu kan sesuatu yang nggak masuk akal, saudara. Ya. Kalau misalnya Satan dikalahkan oleh orang benar, ada ayatnya. Benar ya, saudara ya? Tapi kan Nebukadnezar bukan orang benar. Bukan orang Israel, bukan bangsa pilihan Tuhan. Bahkan faktanya Raja Nebukadnezar, Raja Babel ini menyerang Yerusalem, menyerang Yehuda. Menaklukkan umat pilihan Tuhan. Berarti kan ketika itu terjadi, Nebukadnezar dipakai setan. Atau Satan memakai Nebukadnezar dan Babel untuk mengalahkan Yehuda. Bagaimana mungkin kita akhirnya memahami bahwa Raja Nebukadnezar, Raja Babel ini mengalahkan Satan. Yang kita tahu bahwa lebih superior daripada Nebukadnezar, yang inferior. Nah, sesuatu ini yang kalau kita sudah terlalu kekeh memegang suatu doktrin atau pemahaman atau tafsiran, nggak akan terbuka, saudara. Nangkap ya? Jadi makanya dalam banyak hal, dalam kelas-kelas yang saya buka di The Way, ada sekolah Alkitab, terus juga saya bekerja sama dengan sebuah STT mengerjakan kelas untuk S1 sarjana teologi ya, tapi sudah ditutup karena kerjasamanya sudah 5 tahun dan ini sudah memasuk tahun ke-4. Saya tidak membuka lagi dan saya tidak ingin memperpanjang kerjasama lagi meskipun memungkinkan. Ya. Karena saya ketika bekerja sama dengan STT untuk membuat program sarjana teologi itu awalnya hanya untuk memfasilitasi teman-teman saya yang ya saya pengen mereka upgrade secara teologi ya, untuk siap nanti meneruskan gereja ya
di masa depan ya. Saya kan ada waktunya. Nggak tahu saya masih dikasih Tuhan usia berapa lagi, berapa tahun lagi. Kalau saya harus kalau saya bertanggung jawab, saya kan harus mempercayakan pelayanan ini kepada generasi setelah saya. Ya kalau ke anak saya masih jauh, ya kan? Ya, yang satu, yang paling tua aja masih satu SMA, yang kecil masih SD. Ya paling nggak saya mempersiapkan ya istri saya, teman-teman rekan-rekan lainnya yang lebih muda jauh dari saya, untuk nanti mengambil tongkat estafet ketika misalnya Tuhan izinkan saya untuk kembali pada pangkuannya gitu kan. Ya, saya siapkan mereka. Saya udah bagi ilmu saya semuanya dalam banyak hal kepada mereka, dan saya kepengen mereka upgrade juga, sehingga nanti kalau saya dipanggil Tuhan, ya gereja ini masih bisa berjalan, pengajarannya masih bisa saya wariskan ya, karena mereka tentu dapat pengajaran dari saya dan mereka punya ilmunya, mereka mempertajam sendiri. Harapannya ke depan ya dengan banyak orang yang sudah punya pemahaman teologi yang cukup baik, dan saya bagikan semua yang saya dapatkan. Kalau memang Tuhan izinkan bisa lanjut setelah saya nggak ada, ya semakin tajam bukan semakin mundur. Itu kan harapan saya ya. Jadi ya tadi, kalau kita sudah punya pemahaman itu, kita gimana gitu ya. Tapi mungkin karena saya sudah cukup ya dibilang berusia sudah mendekati 50 ya. Sesuatu yang zaman dulu wah udah setengah abad ya. Umur manusia cuman 70-80 tahun, sisa waktu saya tinggal 20 tahun. Mungkin ya saya masih punya waktu yang efektif 10 tahun lagi mestinya sudah ya lebih soft gitu ya, lebih fokus untuk melayani yang bukan dengan tenaga lagi, tapi dengan ya lebih efektif lah begitu. Makanya saya mau di sini nih, bermain di digital. Saya mau belajar tentang hal-hal seperti ini, karena kalau saya tua ya mungkin 10-15 tahun, 20 tahun lagi mungkin berdiri di mimbar dengan suara yang keras begitu ya, fisik nggak bisa dibohongi kan saudara. Saya nggak akan lagi efektif ya. Tentu lebih bagus saya serahkan kepada anak-anak muda yang lebih energik, lebih punya tenaga, lebih punya passion, sehingga khotbah juga lebih hidup kalau di mimbar. Nah, saya mau bermain di sini mempersiapkan masa tua saya, sehingga kalau masa tua saya berdiri saja sudah susah ya, saya karena sudah terbiasa berkhotbah lewat seperti hal ini ya, tidak ada yang nonton, tidak ada jemaatnya. Maafkan saya, bukan berarti saudara tidak mendengarkan saya, tapi kan ketika saya rekaman kan tidak ada saudara ya, saya tidak lihat saudara. Saya hanya menatap kamera dan menatap layar komputer saya saja gitu ya, ditemani dengan lampu-lampu di kiri, kanan, depan, belakang, atas. Jadi ketika sudah terbiasa ya, nanti tua saya ya, di rumah saja bikin studio yang lebih proper, lebih bagus. Anak-anak tentu sudah dewasa, sudah berkeluarga mungkin. Ya, mungkin di samping kamar saya, ditemani istri saya mengoperasionalkan sendiri, saya tetap bisa melayani Tuhan kan, memberkati saudara lewat firman Tuhan. Tidak perlu tenaga panjang, duduk di kursi yang empuk ya, dengan AC ya, hanya duduk saja, tapi saya masih bisa membagikan apa yang Tuhan taruhkan di akal saya, di hati saya ya, karena saya kepengen akal saya ini selalu hidup. Sebab kalau tua nanti kan khotbah ya paling cuma sebulan sekali ya. Kalau sudah tua kan sudah nggak mungkin seminggu sekali, nggak mungkin juga terima undangan khotbah di mana-mana, fisik tadi ya. Jadi kalau khotbahnya cuma sebulan sekali ya, tentu otak nggak akan dipakai itu ya, karena membuat khotbah kan membutuhkan otak juga. Nah, saya kepengen saya terus punya rutinitas setiap hari menyusun khotbah atau berbagi sesuatu kepada saudara, sehingga otak saya hidup terus gitu. Sehingga mungkin badan saya nanti ketika sudah tua renta nggak bisa punya kekuatan lagi, tapi karena otaknya tajam dipakai untuk berpikir terus, merenungkan firman Tuhan terus, ya saya masih bisa menjadi berkat lah buat orang. Orang datang ke saya minta konsultasi, minta saya doakan, sharing apapun, tukar pengalaman, curi pengalaman saya yang udah tua nanti gitu ya, saya masih bisa membagikannya. Jadi agak ngelantur dalam topik ini, tapi yang saya mau katakan ya tadi saudara, kita harus rendah hati ya, bahwa nggak mungkin Raja Tirus itu gambaran Lucifer atau gambaran Satan. Kalau kau berkata Lucifer Satan, kalau sekarang kan saya mengatakan Lucifer itu siapa? Lucifer itu bukan Satan gitu. Kalau saya sekarang ya. Tapi banyak orang yang masih berkata, jangan-jangan saudara juga yang tidak mengikuti saya dengan rutin masih mengatakan Lucifer itu Satan. Ya. Kalau
Lucifer itu Satan, dan Lucifer itu dari Yesaya 27 episode besok. Dan Yesaya 27 itu masih bicara soal Raja Tirus, dan 26 juga bicara mengenai nubuat tentang Raja Tirus. Masakan Raja Tirus kalah sama Nebukadnezar? Masakan Lucifer kalah nama Nebukadnezar? Masakan Satan kalah sama Nebukadnezar? Sesuatu yang semestinya itu terang benderang, yang mestinya saya pahami sejak awal bahwa Lucifer atau Satan, ya, kalau saya memahami dulu Lucifer ada Satan, itu bukan Raja Tirus. Nggak bisa kita pakai ayat ini. Kenapa saya dulu begitu, Bapak Ibu? Karena saya sudah dipengaruhi oleh ya 1-2 hamba Tuhan yang saya kagumi, yang mengajarkan soal hal ini. Seolah-olah mereka tuh bagi saya dulu ya, mendapatkan hikmat yang luar biasa. Ya, Tuhan bukakan mereka dengan cakrawala kedalaman firman Tuhan, sehingga yang tidak dibaca oleh orang itu terbaca oleh mereka. Ya, sekarang malah kebalikannya gitu ya. Ya, saya bahkan sekarang malu gitu. Berarti dulu banyak orang yang tidak menafsirkan Raja Tirus itu adalah Satan, itu lebih diterangi Tuhan daripada saya yang dulu mengikuti beberapa hamba Tuhan dan memaksakan ayat-ayat untuk saya pakai untuk membangun sebuah doktrin yang ada di otak saya dan di hati saya, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal tadi, hamba-hamba Tuhan tertentu tadi. Ya, saya bertobat lah, saudara. Saya udah minta ampun sama Tuhan dan nangis-nangis sama Tuhan. Tuhan, maafkan saya kalau dulu saya salah mengajar. Ya, tapi ya tadi Tuhan itu serunya, dia nggak jawab apa-apa. Dia nggak bilang tepuk dada saya, tepuk punggung saya, nggak apa-apa anakku, nggak apa-apa. Nggak, dia nggak ngomong gitu. Cuman ada suara hati yang mengatakan, makanya ya, jangan pernah merasa bahwa apa yang kau tahu tentang Alkitab itu sudah terbaik. Itu yang saya yakinnya dalam tahun-tahun terakhir ini. Saya berkata, nggak bisa, Alkitab itu terlalu dalam. Ya, nggak bisa. Ya, makanya saya termasuk orang yang akhirnya tidak lagi memakai gelar teologi di belakang nama saya. Bukan saya tidak bangga. Itu saya lakukan dengan uang, pengorbanan uang, tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Tapi gelar itu membuat saya akhirnya terlalu membanggakan diri gitu, saudara. Bahwa apa yang saya lakukan dalam pelayanan itu yang sudah terbaik, padahal belum tentu. Kalau teman-teman saya yang lain masih memakai gelar teologi di belakangnya, pakai nama PDT atau pastor di depan namanya, saya udah enggak, saya hanya pakai nama aja. Saya nggak pentingkan itu lagi kalau menurut saya ya. Andai kata ada pilihan untuk menanggalkan semua itu secara resmi dalam organisasi, ya saya akan ikuti. Tapi kan di Indonesia nggak gitu. Hamba Tuhan, ya gembala dalam hal ini, itu harus berada di sebuah sinode. Dan syarat menjadi gembala di sinode manapun ditabiskan menjadi pendeta penuh gitu ya, atau pastor gitu ya. Kemudian beberapa sinode mensyaratkan gembala itu ya harus punya gelar teologi ya, S1, S2, S3. Itu kan secara organisasi. Ya, makanya saya, andai kata itu bisa dihilangkan, ya saya hilangkan aja. Ya orang mestinya nggak perlu tahu gelar teologi saya atau saya sekolah tinggi di teologi mana. Mestinya kalau dia dengar khotbah saya, ya orang awam akan tahu bahwa saya bukan orang yang begitu saja, dalam artian bisa pasti belajar gitu. Dan saya memang ada waktu di total 10 tahun, belasan tahun lebih ya mengikuti jenjang teologi saya ya. Dan saya nggak perlu naruh pendeta saya PDT atau PS di depan nama saya. Orang kalau tahu saya bernaung di sebuah sinode yakni JKI, Jemaat Kristen Indonesia, pasti nggak mungkin saya nggak ditabiskan gitu ya, saudara ya. Jadi kita belajar hari ini ya bahwa pemahaman teologi kita bisa bertumbuh. Nah, siapa Tirus? Siapa Raja Tirus? Ini raja manusia biasa. Di zaman itu ada Raja Tirus, ada penguasa Tirus yang memang berkuasa di zaman itu, cukup signifikan saat itu. Nanti ada waktunya ketika saya berkhotbah tentang Raja Tirus, saya bisa mengeksplor lebih lagi. Tapi karena ini dalam program Deep Talk with Pasit, Tadarus Alkitab, ya saya hanya membaca apa yang ada di sini. Faktanya bahwa Raja Tirus itu memang penguasa. Ya. Siapa dia? Bagaimana? Ya itu tergambarkan, diparalelkan dengan Raja Babel, Raja Nebukadnezar.
Kalau Raja Babel, Raja Nebukadnezar itu fakta sejarah, tokoh sejarah, ada dalam sejarah, maka tentu Raja Tirus yang dikalahkannya itu juga ada dalam sejarah. Ya. Tapi namanya siapa Raja Tirus ini memang tidak disebutkan, saudara. Begitu, saudara ya. Jadi bagi saya Raja Tirus bukanlah Satan. Satan, nubuatan tentang Satan bukan ada di Yeskiel, terutama yang berbicara mengenai Raja Tirus. Karena kalau kau memaksakan demikian, pertanyaannya bagaimana mungkin Satan bisa dikalahkan oleh Raja Babel? Semoga tadarusan kita memberkati semuanya, ada sesuatu yang bisa kau pahami. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya masih memberikan kesempatan saudara untuk mendaftar. Ya, kalau nanti sebelum Sabtu pagi quorum 20 peserta yang mendaftar di kelas ini, maka kelas ini akan kita buka Sabtu besok. Tapi kalau tidak quorum, ya karena satu dan lain hal, banyak orang yang sudah mendaftar akhirnya mengurungkan, karena kalau 1 bulan pasti akan benturan dengan masa perayaan Natal di gereja mereka masing-masing. Ya tentu kita harus mempospon kelas ini dan akan kita buka lagi di bulan Januari nanti, saudara ya. Yang sudah mendaftar ya, kalau uang pendaftarannya mau dititipkan dulu untuk dilanjutkan di Januari, silahkan. Tapi kalau nanti mau ditarik dulu, kami akan memberikan membalikan gitu ya, 100% tanpa potongan kepada orang yang mau menarik uang pendaftarannya, dan pendaftarannya 100.000, saudara ya. Jadi kita tunggu sampai nanti Sabtu. Kalau saudara memang tergerak, bisa mendaftar segera supaya bisa quorum itu 20 peserta bayar itu, saudara ya. Dan terima kasih kalau diberkati lewat program ini, bisa di-subscribe, bisa di-like, dan bisa di-share link ini kepada yang lainnya, supaya semakin banyak orang-orang Kristen di luar sana yang belum punya komunitas untuk membaca Alkitab bisa join dengan program ini, dan akhirnya bisa bertumbuh bersama lewat program Tadarusan Alkitab di Tokit Pase ini. Terima kasih buat dukungan saudara. Tuhan yang memberkati semua, baik yang mendukung lewat doa, baik yang juga mendukung lewat menabur, lewat persembahan saudara untuk mendukung pelayanan digital kami ini. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan, buat malam hari ini kami kembali diingatkan tentang Raja Tirus yang beberapa waktu yang lalu bahkan hamba menafsirkannya adalah gambaran atau nubuatan soal Satan di kitab Yeskiel. Ampuni salah dosa kami, berikan kami kerendah hatian senantiasa. Yesus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Selamat istirahat. Semoga saudara terus diberkati, dan kita jumpa di episode Tadarusan Alkitab di Tokit Pase esok. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Semangat, sehat. Haleluya.